Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Masjid Jami'atuz Zahidin, yang mulia bapak-bapak serta ibu-ibu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, atas izin dan nikmat Allah, mata kita terbuka dan bisa berkedip. Atas izin Allah, hidung kita bisa bernafas menarik oksigen. Atas izin Allah dan nikmatnya juga, maka jantung kita berdegup dan darah kita pun mengalir. Tak ada cara yang lebih baik kita lakukan untuk mensyukuri nikmat itu kecuali mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya berharap dan berdoa mudah-mudahan kita termasuk abad dan sakura, hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita haturkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sering kita bersolawat kepada Nabi, mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaah al-uzma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang mulia, kita lanjut pembahasan kita pada 3 pekan yang lalu. Suara Ustadz jelas Bu ya? Bapak serta ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, 3 bulan yang lalu yang kita bahas adalah masih sambungan tentang penyakit hati. Yang pertama kita kaji tentang penyakit hati, namanya takabur. Takabur asal katanya kabir, besar. Takabur merasa diri lebih besar dari orang lain, merasa diri lebih hebat dari orang lain, merasa diri lebih mulia dari orang lain, merasa diri lebih berilmu dari orang lain. Takabur. Atau ada yang kedua namanya hasad. Sudah kita kaji juga, salah satu ayat Al-Quran menyuruh kita berlindung dari orang-orang yang iri dengki. Di Al-Falaq surat 113 ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, lindungilah aku dari orang-orang yang hasad, iri dengki, busuk hati. Idza hasad, apabila dia sudah mulai bertindak, apabila dia sudah mulai berbicara. Ini yang kedua, udah kita kaji juga tentang hasad. Sekarang yang kita dalami ada yang ketiga, namanya riya. Riya asal katanya ro'a. Ro'a artinya melihat. Riya artinya ingin dilihat, ingin diperhatikan oleh orang lain. Imam Ali karramallahu wajhah, atau yang kita kenal namanya Ali bin Abi Thalib, menjelaskan karakter ciri orang yang riya itu. Pertama, ketika dipuji orang, amal ibadah pun meningkat. Itu pertanda ada sesuatu yang tak baik di hati kita. Dipuji orang, amal pun bertambah. Wirid di satu masjid tengah 3, datang seorang ibu namanya Ibu Armaini, jam 2:15 dia sudah hadir. Ditanya orang, ibu kok cepat kali ke masjid, kan wirid tengah 3. Kata dia, untuk menghidupkan mik agar orang lain bisa datang. Ketika dipuji orang, hebat ibu sekarang. Sejak dipilih jadi ibu RT, makin rajin ibu memulai majelis taklim. Karena dipuji orang, datang 2:15, besoknya datang di jam 1. Jadi berpengaruh pujian orang lain. Atau masih berpengaruh dengan cemeh, umpatan atau caci maki orang lain. Ketika dicaci maki oleh orang lain, maka ibadah pun menurun. Ini ciri yang pertama, bahwa ada sesuatu yang tidak baik di hati kita. Atau yang kedua, ketika sedekah terang-terangan, dia bersemangat.
tapi ketika sedekah sembunyi-sembunyi, maka dia pun tidak semangat untuk melakukannya. Kenapa? Tak ada orang yang melihat, tak ada orang yang memuji, tak ada orang yang memperhatikan. Atau yang ketiga, ciri orang yang ria itu, ketika di hadapan orang ramai, maka amalnya pun luar biasa semangat, tapi ketika sedang sendiri, maka nampaklah apa yang asli. Seseorang akan terlihat Bapak Ibu ketika dia sedang sendirian. Sifat asli karakter kita akan terlihat ketika kita sedang sendiri. Yakinkan dalam jiwa bahwa Allah selalu mengawasi saya. Itu yang akan membuat kita terlepas daripada penyakit ria. An-Nisa surat keempat nomor ayat yang pertama, Innallaha kana alaikum rokiba. Sesungguhnya Allah mengawasimu dimanapun engkau berada. Maka dalam satu hadis Nabi menjelaskan tentang ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Apabila waktu menyembah Allah engkau tak melihat Allah, yakinlah Allah pasti melihatmu. Kalau itu tertanam di hati kita, tak akan berbeda ibadah waktu sendiri, waktu rame-rame. Saya ulang ya. Yang pertama, ciri orang yang ria tadi, dipuji orang, amal meningkat, dicemeh, dihina orang, amal menurun. Atau yang kedua, ketika sedekah ramai-ramai, terang-terangan, maka dia pun bersemangat. Tapi ketika sedekah sembunyi-sembunyi, semangat itu langsung down dan turun. Atau yang ketiga, di hadapan orang begitu alim, tapi ketika sendiri, amal ibadah pun aut-autan. Na'udzubillah. Ini poin pertama. Bagaimana pandangan Al-Quran terhadap orang yang ria? Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, ciri orang yang ria ini disebutkan Allah salah satunya di surat An-Nisa. Urutan surat yang keempat, nomor ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik berusaha menipu Allah, tapi Allah membiarkan merekalah yang kena tipu. Bagaimana ciri mereka? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka hendak melakukan ibadah salat, mereka mengerjakannya kusala, kaslan, dalam keadaan malas. Kenapa? Yuraunan nas, mereka ingin menampakkan bahwa mereka beriman kepada orang lain, padahal dia munafik. Munafik itu asal katanya Bapak Ibu, nafaqo. Seakar kata juga dengan munafik. Nafaqo artinya asal katanya terowongan jalan keluar. Kalau ada terowongan, misalkan membelah gunung, itu kira-kira lubangnya berapa kalau satu terowongan? Lubangnya ada dua, ada lubang masuk, ada yang keluar. Sama dengan harta kita disebut dengan infak, ada yang masuk, ada juga yang keluar. Ada juga namanya nafaqoh, ada uang masuk, ada yang harus diberikan, nafaqoh. Jadi munafik artinya dua sifat, lain yang diucapkannya, lain pula yang ada di sini. Lain yang dilakukannya, lain pula yang ada di hatinya. Munafik. Ketika sholat, dia pun sholat, tapi komu kusala, cirinya sholat dalam keadaan malas. Yang penting menampakkan muka sama orang banyak. Kenapa? Yuraunan nas wala yazkurunallaha illa qalila. Tujuannya untuk ria, memperlihatkan kepada orang lain mereka tak mengingat Allah kecuali illa qalila, kecuali hanya sedikit. Di sini disebutkan bagaimana ciri karakter orang yang ria. Dan salah satu cara setan menjerumuskan kita, Bapak Ibu, dengan virus ini, namanya virus ria. Disebutkan di surat Yasin, surat 36, nomor ayat 60. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Bukankah telah kusampaikan kepadamu, wahai anak cucu Nabi Adam, Allah ta'budus syaitan. Jangan menyembah, mengikuti kehendak keinginan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bagaimana cara setan menjerumuskan kita? Ulama menjelaskan setidaknya ada 4. Yang pertama, ayyanhana anito'ah. Cara setan menjerumuskan kita, menghalang-halangi berbuat taat. Terbersit di hati, sudah ada niat mau berkurban, uangnya juga sudah ada 2.500.000. Ketika niat itu sudah ada, mau melaksanakan niat, terbersit di hati, mau 2.500.000 kurban, atau handphone Oppo yang baru 2.200.000. Itu ketika terbersit, berusaha menghalang-halangi berbuat taat. Kalau tak mampan cara pertama, ini yang kedua, ayyamuruna bitakhir, menyuruh kita mengakhir-akhirkan ibadah. Misalkan contohnya sholat.
Ketika azan berkumandang, berusaha dia menghalang-halangi, jangan sholat, lebih baik main game. Jangan sholat, lebih mantap kita bekerja, ini begini dan begini. Ketika itu tidak mampan, masuk yang kedua. Nanti aja lah sholatnya, kan waktu masih panjang. Ini bisa terjadi Bapak, ketika kita nonton Piala Dunia semifinal, waktu Argentina dengan Kroasia, itu yang kemarin. Kalau yang nanti, Maroko dengan Prancis. Ketika babak pertama, babak kedua, 0-0, perpanjangan waktu, udah tengah 4. Perpanjangan waktu 2 kali 15, 30 menit. Udah pas jam 4:30. Ketika mau adu penalti, azan berkumandang. Nunggu penalti dulu atau ke masjid? Kalau Bapak bilang langsung ke masjid, saya kurang yakin dengan jawaban itu. Rahasia perusahaan. Jadi jamaah yang mulia, ada solusi yang kedua. Akhirnya dia sholat, nampaknya juga TV itu mana hasilnya. Jadi jamaah yang mulia menyuruh kita mengakhir-akhirkan waktu. Ini cara yang kedua. Tak mampan dengan cara ini, masuk dengan cara ketiga. Ayyamuruna bitajil, menyuruh kita untuk bercepat-cepat, tergesa-gesa. Salat maghrib biasanya kalau normal bisa 7 menit, tapi karena ada yang kita hendak kejarkan, bisa salat maghrib 3 menit. Ada yang disebut dengan takjil. Kalau saya sebut takjil, apa yang terbayang? Takjil itu artinya cepat. Begitu juga lah takjil mau buka puasa, itu semangat kali orang untuk menyantap karena cepat. Kenapa? Karena terlalu lapar. Maknanya takjil itu artinya bersegera, bercepat-cepat. Maksudnya terburu-buru. Ketika tak mampan dengan cara kedua tadi, mengakhir-akhirkan waktu, ada yang ketiga. Untuk membuat kita takjil, terburu-buru melakukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sami Allahu liman. Kenapa? Ada yang hendak dikejarkan. Kalau yang ketiga ini tidak mampan juga, ini yang sering orang tak bisa lewat. Ada yang keempat, ayyamuruna birriya, memasukkan virus riya yang ada di hati kita. Dan jamaah, riya itu bisa terjadi dengan 3 keadaan. Sebelum melakukan, itu bisa terjadi. Atau ketika sedang melakukan, waktu sebelum melakukan niatnya ikhlas karena Allah. Tapi ketika sedang melakukan, ada sesuatu yang ingin diraih, akhirnya berubah niat. Contoh, waktu bacaan Quran pertama, dia normal. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktanu 'alan nasi yastawfun. Lewat perempuan. Wailul lil mutaffifin. Rupanya yang lewat nenek-nenek. Maksudnya dari awal memang ikhlas niatnya, tapi karena ada sesuatu yang ingin dia kejar, maka berubah. Atau bisa ketika sebelum melakukan ikhlas, ketika melakukan ikhlas juga, tapi ketika untuk mencari nama kepada orang lain, maka setelah melakukan timbullah sum'ah. Sum'ah asal katanya sami'a. Sami'a artinya mendengar. Sum'ah memperdengarkan kepada orang lain. Apa kata dia? Alhamdulillah, saya sudah 2 tahun tidak pernah putus tahajud. Itu biasa kan menurut kita? Tapi sadarkah kita dengan ucapan itu bisa merusak amal ibadah yang telah dilakukan? Apa jawaban dia? Alhamdulillah, sejak saya umur 42 tahun pulang dari naik haji, sampai sekarang sedekah, walaupun cuma sekian, tetap saya lakukan setiap hari ini. Jadi jamaah yang mulia, itu tadi ada 4 virus, menyuruh kita menghalang-halangi untuk beribadah, atau menyuruh kita untuk mengakhir-akhirkan waktu, cara setan bermain di hati manusia, atau yang ketiga, menyuruh kita untuk terburu-buru takjil, atau yang keempat, memasukkan virus yang ada di sini, namanya virus riya. Naudzubillah. Jamaah yang mulia, Al-Quran menjelaskan tentang bahayanya kita kalau riya. Nama suratnya ada di Al-Quran, namanya Al-Ma'un. Urutan surat 100 ke-7. Nomor ayat yang ke-4 sampai ke-6. Fawailul lil musallin. Wailun artinya menjelaskan kecelakaan yang dialami orang, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Itu kalau ada wailun di Al-Quran. Contoh, ada wailul lil mutaffifin. Al-Mutaffifin surat 83 ayat pertama. Atau wailul likulli humazatil lumazah. Wailun yang di depan menandakan kecelakaan akan yang kita dapatkan, baik itu di dunia dalam waktu dekat ataupun kelak di akhirat dalam waktu yang jauh. Menjelaskan kecelakaan kepada lil musallin, kepada orang yang sholat. Kalau kata kita celaka orang yang mengumpat, wajarlah.
celaka orang yang berbuat curang, wajarlah. Tapi di sini kenapa orang yang sholat celaka? Lanjutan ayat masih ada. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka sia-sia ketika melakukan sholat. Apa yang membuat sia-sia? Alladzina hum yuraun, karena mereka ria, ingin dilihat, ingin diperhatikan, ingin disanjung, ingin dipuji oleh orang lain. Maka Quran membuat di awal wailun, kecelakaan yang akan diperoleh seseorang baik di dunia maupun di akhirat ketika ada virus yang bernama ria. Kenapa Al-Maun turun? Begini ceritanya Bapak, asbabun nuzul. Sabar Pak ya, 3 menit lagi. Ada seseorang namanya Abu Sofyan, sebelum dia Islam, punya kebiasaan ketika di hari Jumat menyembelih 2 ekor unta. Satu unta harga paling murah sekarang 50 juta. Itu pun unta yang berkuris lah, itu yang berkurap. Normalnya mungkin 70, tapi kita buatlah harga terkecil 50 juta. Dia menyembelih setiap hari Jumat 2 ekor unta. Berarti 100 juta. Kalau dalam sebulan 400 juta. Dalam setahun banyak lah. Berarti Abu Sofyan ini orang kaya atau orang susah? Orang kaya. Kebiasaan dia menyembelih unta tiap hari Jumat, tiap hari Jumat. Tapi ketika saya disembeli, dia memberikan itu kepada kolega bisnisnya, dia berikan kepada kawan-kawan dia berikan kepada teman-teman dia yang kira-kira satu level dengan dia. Ketika datang orang miskin, datang anak yatim karena ayah tidak ada, keadaan saat itu ekonomi susah, datang antri seperti orang-orang kaya itu, Abu Sofyan ngomong, "Hei, ngapain kalian sini? Pulang, ini bukan tempat kalian." Pertanyaannya, kenapa kalau yang antri orang kaya dia kasih, kalau yang antri orang miskin dia suruh pulang? Aneh kan menurut kita? Seharusnya orang yang susah lah diberi, karena orang kaya dia bisa beli sendiri. Tapi Abu Sofyan enggak. Kalau yang datang kolega bisnis dia kasih, datang kawan-kawan dia sama-sama pengusaha dia beri. Tapi kalau antri orang-orang miskin dia suruh pulang. Kenapa? Pikiran Abu Sofyan cuma balasan di dunia. Pikiran dia, kalau orang kaya saya kasih, besok dia ada apa-apa, dia memberi juga kepada saya. Tapi kalau orang miskin saya kasih, mau balas pakai apa? Makanannya susah. Pertanyaan, itu sifat Abu Sofyan dulu, waktu dia belum Islam di masa jahiliyah. Kalau orang kaya dia beri, kalau orang susah dia tidak kasih, karena alasan ingin mendapat balasan dari orang lain. Pertanyaannya, sifat Abu Sofyan yang dulu itu, ada nggak dimiliki orang sekarang? Bukan ada, banyak. Jadi jamaah yang mulia, apa sebab ara'aital ladzi yukazzibu biddin? Apakah engkau melihat siapa orang yang mendustakan hari pembalasan? Maksudnya, dia tidak yakin dengan pembalasan Allah kelak di akhirat, itu yang membuat dia mengharapkan balasan dari orang lain di dunia. Sama dengan orang yang ria, ayat yang berikutnya. Seolah-olah dia tidak yakin dengan balasan Allah dengan amal ibadahnya di akhirat, maka dia butuh balasan dari manusia berupa pujian, sanjungan, dan nama besar. Jadi salah satu penyebab daripada ria terhadap balasan Allah terhadap akhirat, dia tak sabar menunggu balasan itu, dia hanya butuh balasan langsung dari manusia. Jadi poinnya Bapak, Ibu, apa ciri orang yang ria? Itu yang pertama tadi. Yang kedua, bagaimana cara setan untuk menjerumuskan kita? Salah satunya dengan ria. Dan bagaimana, kapan ria itu bisa terjadi? Bisa sebelum melakukan, atau ketika mengerjakan, atau selepas mengerjakan dengan menceritakan kepada orang lain. Apa penyebab ria? Salah satunya kurang yakin dengan balasan yang Allah berikan kelak di akhirat. Insya Allah besok sebab kedua, sebab ketiga akan kita kaji pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas Bapak, Ibu, jamaah, ceramah ini tausiah, saling mengingatkan. Bukan berarti saya lebih alim dari Bapak Ibu, tidak. Tapi watawa saubil haq, watawa saubis sabar, saling menasihati dengan cara yang terbaik, saling menasihati dengan perasaan yang sabar. Ada ria itu tadi yang jelas, tapi ada juga ria yang tersembunyi. Contohnya begini, dia mencela orang lain dengan tujuan untuk menaikkan nama dia. Contoh, si A ngomonglah sama saya, kata si A, "Andi, iya, kau tahu nggak bahwa si B itu malas sholat, tak pernah jumpa di masjid, kalau subuh jarang datang." Itu dia merendahkan orang, tapi dengan tujuan untuk mengangkat dirinya. Seolah-olah dia mengatakan, "Tengok saya dong, rajin ke masjid, setiap subuh ada kajian, selalu hadir." Tidak macam dia. Itu seolah-olah dia merendahkan orang lain, tapi sebenarnya ingin menunjukkan, aku tak seperti dia, pujilah aku.
dan lain sebagainya. Dan jamaah yang mulia, ini sangat berbahaya virus ria. Besok kita kaji apa akibatnya, insya Allah 2 pekan yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu, banyak kehilapan dan kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.